Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Jafal Pratama Putra dengan NIM 2211512032. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan dua IP dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada Cisco sendiri terdapat berbagai macam tools seperti pada bagian kanan ini terdapat select, terdapat place node, delete, dan lain-lainnya. Dan pada opsi di bawah terdapat berbagai komponen-komponen yang bisa kita gunakan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, pada percobaan kali ini tuh kita bakal menggunakan satu buah router, dua buah switch, dan 4 buah komputer. Pertama kita akan meletakkan sebuah router. Kita akan menggunakan router dengan tipe 1841 pada layar, kemudian diiringi dengan dua buah switch 1 dan switch 2. Nah, kita juga akan memasukkan dua buah komputer pada masing-masing switch yang dihubungkan dengan menggunakan kabel. Nah, pada percobaan kali ini tuh kita akan menggunakan kabel dengan tipe copper straight through karena untuk menghubungkan komputer dan switch dan router perlu menggunakan kabel dengan tipe straight. Nah, jadi kita akan menghubungkan dengan masing-masing PC, yaitu dengan mengklik pada komputer, kemudian memilih fast Ethernet 0 dan dihubungkan ke switch. Nah, akan diberikan opsi berupa fast Ethernet 1 sampai dengan 24. Kita akan memilih tipe jenis fast Ethernet 01. Selanjutnya, semua komputer dihubungkan dengan masing-masing switch. Ini dan ini. Nah, setelah semua komputer terhubung dengan switch, maka kita akan menghubungkan switch kepada router. Kita tinggal melakukan cara yang sama, yaitu seperti sebelumnya, yaitu dengan menghubungkan dengan kabel tipe straight dan menghubungkan dengan kabel fast Ethernet. Pada switch pertama kita akan menghubungkan dengan fast Ethernet tipe 0/0, dan untuk switch kedua kita akan menghubungkan dengan fast Ethernet tipe 0/1. Nah, seperti yang kita lihat, pada komputer telah terindikasi dengan indikator warna hijau, yang mana artinya komputer telah terhubung dengan switch. Tapi pada switch dan router masih bertanda merah, yang mana berarti pada switch dan router tersebut belum terhubung. Hal ini disebabkan karena pada router belum memberikan izin. Hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan klik pada router, kemudian pilih config. Pada interface, kita akan melihat fast Ethernet tipe 0/0 dan fast Ethernet 0/1. Pada fast Ethernet 0/0 itu merupakan switch yang pertama, dan 0/1 merupakan switch kedua. Kita akan melakukan tab pada switch yang pertama. Nah, pada opsi port status kita harus melakukan centang, yang mana ini menunjukkan kehubungan switch dengan router. Setelah ini dicentang, maka switch dapat menyala kepada router. Begitupun ke switch kedua, kita perlu menyalakannya. Nah, setelah semua komputer, switch dan router terhubung, maka kita perlu menambahkan IP address pada masing-masing komponen. Nah, pada komputer 1 kita perlu melakukan penambahan dengan cara melakukan tab, kemudian pilih config, kemudian pilih interface fast Ethernet 0. Nah, pada fast Ethernet tipe 0 kita bisa melihat IP address. Nah,
pada fast Ethernet tipe 1 kita kita akan memasukkan tipe data IPC, yang mana tipe data IPC itu dimulai dari 192 diisikan sampai dengan 255. Maka kita bisa dengan bebas mengisikan berapa IP pun. Pada IP kali ini saya akan mengisikan nilai 168 dan 1.1. Nah, untuk IP type C, subnet masknya itu akan terdiri atas 255.255.255.0. Nah, seperti yang terlihat. Selanjutnya kita perlu mengisikan IP pada semua komputer. Nah, pada switch kedua yang dihubungkan dengan komputer, kita akan menghubungkan komputer dengan IP type B, yang mana pada IP type B dimulai dengan 128 sampai dengan 255 seperti berikut ini. 128.1. Nah, pada percobaan kali ini saya akan menggunakan NIM saya yaitu 32. Nah, untuk type B sendiri subnet masknya itu 255.255.0.0. Nah, begitupun selanjutnya pada PC kedua kita akan mengisi dengan 28.1.33.3. Nah, selanjutnya kita perlu memberikan IP pada router. Nah, dengan cara mengklik pada router, kemudian pada interface yang ada fast Ethernet 0/0, kita perlu memberikan IP address yang sesuai dengan switch yang pertama, yaitu 192.168.1. Nah, angka terakhirnya bebas, yaitu saya akan memilih 3. Subnet masknya itu 255.255.255.0 karena menggunakan IP type C. Selanjutnya untuk fast Ethernet 0/1 kita akan menggunakan 128.1.34.34. Nah, untuk subnet masknya itu 255.255.0.0. Nah, setelah dilakukan pengisian IP, maka kita perlu untuk menghubungkan PC dengan router. Pada IP configuration kita perlu memasukkan default gateway yang ada pada router, yaitu 192.1.3. Nah, selanjutnya diisikan sesuai dengan switch yang terhubung. 192.1.3. 128.1.34.34. Ini desktop 1.34.34. Nah, setelah semua komputer terhubung dan terhadap switch dan router, maka kita perlu melakukan tes ping pada komputer 1 dan komputer 3. Hal yang harus dilakukan yaitu tab pada komputer 1, pilih command prompt. Nah, lalu ketikkan ping, kemudian IP yang akan kita tuju yaitu 128.1.32.32. Nah, kita perlu menunggu untuk mendapatkan balasan dari komputer. Nah, seperti yang terlihat terdapat balasan dari komputer 3, maka kita bisa nyatakan komputer telah terhubung dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman data. Untuk melakukan percobaan, kita akan memindahkan opsi dari real time menjadi simulation pada menu di bawah. Nah, pada
bagian kanan terdapat dua buah opsi, yaitu add simple PDU dan add complex PDU. Pada percobaan kali ini saya akan mengirimkan file dengan menggunakan simple PDU, mengirimkan file dari komputer 1 menuju komputer 3. Kita akan memberikan file pada komputer 1, kemudian dikirimkan pada komputer 3. Untuk melakukan percobaan dan membuktikan apakah rangkaian telah berjalan dengan benar, maka kita akan melakukan tap pada auto capture atau play, sehingga kita bisa melihat bagaimana simulasi rangkaian dapat berjalan dengan benar. Nah, seperti yang terlihat, komputer akan mengirimkan kepada switch, dan dari switch akan mengirim kepada router. Nah, dari router akan mengirimkan kepada switch, dan kemudian akan dikirimkan kepada tujuan. Pesan akan dibalikkan kepada switch dan akan dibalikkan kepada router, sebagaimana untuk menandakan bahwa data telah terkirim dengan benar. Kita bisa melihat pada opsi di bawah, terdapat status yang sukses menandakan bahwa percobaan telah berhasil. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.